Gimana caranya lulus LPDP nih? Walaupun udah banyak, tapi kita pengen dengar langsung dari Direktur Beasiswa LPDP nih. Kalau secara makro, kami itu melihat yang kita inginkan itu profilnya adalah seperti founding fathers kita lah, Ah, orang-orang yang keren. Saya sampaikan 2 orang keren yang mungkin kita tidak bisa bantah adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai representasi pahlawan-pahlawan Indonesia lah. Pasti banyak pahlawan ya, mungkin ribuan pahlawan. Tapi kita representasinya Bung Karno dan Bung Hatta. Satu, mereka anak muda. LPDP maka itu punya batasan usia. Agar apa? Agar kontribusinya juga lebih panjang, gitu kan? Karena kita kan terbatas dananya. Kita memilih policy bahwa usia menjadi pertimbangan. Seperti Bung Karno dan Bung Hatta anak muda. Bung Karno dan Bung Hatta itu dua-duanya terdidik, ya. Maka LPDP kan yang bisa daftar pasti udah lulus S1 karena mau S2. Aman di situ kan. Yang ketiga, Bung Karno dan Bung Hatta representasi. Ini adalah orang yang mampu bermain di ranah global. Bisa bernegosiasi dengan global. Dan menurut saya Indonesia pantas menjadi global player. Maka alumni LPDP yang kita rekrut sejak seleksi tentunya adalah yang mampu kira-kira bermain di ranah global. Baik itu kuliahnya di dalam negeri maupun luar negeri. Maka syarat bahasa masih menjadi persyaratan di kita. Harapan kita mereka bisa bergaul dengan, bisa masuk ke perguruan tinggi top di dunia maupun di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri kan selalu ada syarat bahasa Inggris. Ya, ini 3. Yang keempat, kita ingin putra-putri terbaik bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang cinta tanah air. Selalu ingin melihat bangsa kita maju dan juga bersatu gitu ya. Ini tentunya patriot bangsa. Yang kelima, kita ingin seperti Bung Karno dan Bung Hatta yang mereka pantang menyerah untuk kemajuan bangsanya. Orang yang memang tipenya champion, orang yang memang optimis untuk maju, orang yang kalau jatuh bangkit lagi, orang yang punya kepercayaan diri. Ya, ini yang kita cari. Itu semuanya diejawantahkan dalam bentuk seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, ya. Yang ketiga adalah seleksi substansi. Substansi itu ada wawancaranya. Nah, kalau seleksi administrasi tentunya penuhi semua syarat dan dokumennya lengkap. Karena ini hitam putih kan. Usia misalnya kurang 1 tahun ya pasti nggak lulus. IP kurang 0,1 pasti nggak lulus. Karena kalau kita turunkan 0,1 maka yang 0,2 akan minta juga karena jaraknya udah 0,1 gitu. Jadi ini harus dipenuhi dan jangan sekali-kali untuk memalsukan dokumen. It happen gitu ya. Dan ini tentunya kalau ketahuan kita blacklist karena kita ingin orang-orang yang memang punya integritas gitu ya. Ini seleksi administrasi. Kalau untuk menghindari seleksi bakat skolastik, tes bakat skolastik, maka Anda mencarilah LOE. Kalau Anda punya LOE, maka kemampuan skolastik Anda sebagai scholar, sebagai insan akademisi yang mau studi, sudah dijamin oleh universitasnya. Sehingga kita tidak melakukan ini untuk yang punya LOE. Yang nggak punya LOE ini, nah ini kan tentunya matematik dasar, logika, begitu kan. Saya juga nggak hafal soalnya karena kami juga menyerahkan kepada lembaga kredibel yang menjalankan ujian ini. Dan ini ujiannya keren, begitu Anda lulus, begitu Anda selesai, skornya langsung keluar. Nggak akan bisa kita memainkan skor. Skornya langsung keluar, udah tercatat semua. Baru nanti passing grade-nya ditentukan. Ini seringkali pertanyaan dari publik, kenapa sih passing grade nggak bisa ditentukan dari awal? Tentunya passing grade kan tergantung dari jumlah pendaftarnya. Passing grade kan tergantung dari kalau soal TBS, tes bakat skolastik, kesulitan soalnya. Tergantung daripada kompetisi dari pendaftarnya. Kemudian pada akhirnya yang kita lulus nggak lulus, passing grade-nya akan tergantung pada dana yang ada. Karena kita tidak mungkin mengirim 1-2 orang yang berlebih karena dananya kurang. Jadi kita selalu akan memaksimalkan dananya. Sehingga yang kita kirim selalu aman dari si pendataan sampai dia lulus, mohon maaf. Bukan sampai dia lulus, sampai dia waktunya harusnya lulus. Karena kalau dia lewat, maka dia akan kita putus beasiswanya, dia akan hidup sendiri. Jadi kalau mau lulus, menurut saya ya di substansi ada CV kita nilai, ada esai yang kita nilai ya sebaik-baiknya. Esai itu menunjukkan rencana hidup kamu, rencana studi kamu, dan rencana kontribusi. Wawancara kira-kira akan bicara tadi. Kemampuan akademik dia, rencana dia, sama kira-kira masalah champion tadi. Apakah Anda memang orang-orang yang memang keren?
jatuh bangkit lagi, orang yang pede, tahu mau kemana, membawa bangsa ini kemana. Itu sih kira-kira. Jadi kalau Anda belum lulus, bukan artinya Anda kurang bagus. Mungkin persaingannya memang sedang tinggi di situ. Yang lain lebih bagus. Yang lain lebih bagus. Jadi kita selalu fokusnya mencari yang terbaik, gitu kan. Kira-kira itu aja sih, simple ya. Mencari yang terbaik, dan tadi menarik, walaupun ini untuk masa depan, tapi kita mencari sosok-sosok seperti Soekarno dan Hatta. Ya, itu representasi ya dari orang-orang keren lah, yang kita bisa gampang untuk menceritakannya kan. Oke, Pak Dularso, terima kasih banyak. Banyak masyarakat Indonesia berharap pada LPDP. Kita mendoakan agar LPDP semakin banyak yang bisa diterima. Kalau tadi masih 10.000 ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan bersiaplah teman-teman muda untuk bisa mengejar cita-cita, dan LPDP memfasilitasi itu. Ya, saya sih pesan aja, saya yakin betul Indonesia ini terbaik. Maka Ibu Pertiwi ini deserve the best, pantas mendapatkan yang terbaik dari putra-putri terbaik bangsa.